kita sekarang ini sudah hidup dalam masyarakat yang membeli bukan karena perlu, tapi membeli karena pengen dan karena mau flexing. Bukannya nggak boleh, ini bukan soal boleh nggak boleh gitu kan, tapi bagaimana kita mempertanggungjawabkan how we earn and how we spend money. Nah, minimalisme itu sendiri menurut saya adalah menjadi gerakan sistematis melawan konsumerisme yang juga sistematis. Sistematis dalam arti dirancang dengan iklan, dengan influencer, dan endorsement dan sebagainya. Seringkali kita tidak bisa hidup sederhana karena kita punya fantasi self. Diri kita yang fantasi yang ideal di mata kita, di pikiran kita, lalu kita hidup untuk ini. Padahal realitanya jauh dari itu. Podcast kamu, dengarkan inspirasi dari firman Tuhan, dan jadilah saluran berkatnya. Sebuah persembahan dari warung sate kamu untukmu. Shalom Sobat Muda, senang banget nih bisa menyapa kalian lagi di podcast kamu, podcast dari warung sate kamu yang setia hadir menemani kalian setiap bulannya. Kembali lagi bersama aku Ari. Nah, dimanapun kalian berada, semoga kalian dalam keadaan yang sehat, semangat, dan sukacita ya. Topik kali ini kita bakal bahas satu topik yang seru banget. Topiknya namanya minimalisme. Tapi sebelumnya aku mau tanya dulu nih ke Sobat Muda semua ya, yang lagi dengerin podcast ini dimanapun kalian berada. Kalian pernah gak sih beres-beres entah itu kosan, meja kerja, atau beres-beres rumah? Kalau aku sendiri sebenarnya beres-beres itu sesuatu yang biasa ya, sering dilakuin gitu. Tapi kalau teman-teman ingat waktu zaman kita pandemi dulu, ada satu tokoh tuh dari Jepang namanya Marie Kondo. Dia dalam YouTube-nya itu dia cerita soal bebersih, tapi bukan sekadar bebersih ya. Nah, bebersih yang pada akhirnya tuh membawa satu sukacita bagi jiwa. Nah, setelah itu konsep tentang minimalisme itu menjadi lebih sering didengar. Tapi sebenarnya apa sih minimalisme itu ya? Apakah itu sekedar kita bersih-bersih? Apakah itu sekedar kita membuang barang gitu ya? Atau apakah ada hal yang bisa dipetik nih dari kita mengurangi sesuatu? Nah, oleh karena itu, pada hari ini kita bakal bahas obrolan seru ini bersama satu narasumber yang istimewa yang saya undang dari mana nih? Dari Jakarta. Boleh kenalan dulu, halo Kak. Halo Ari. Oke Kak, boleh sebutkan mungkin nama, kesibukannya ngapain aja nih Kak, sama pelayanannya? Ya, nama saya Yolanda Panto, panggilannya Yolanda atau lebih singkat lagi Yola biasanya. Dan saat ini saya menjadi pendeta di GKI Surya Utama. Ya, itu aja sih kesibukannya saat ini. Oke, GKI Surya Utama di daerah mana tuh Kak? Di daerah Jakarta Barat, itu di Jalan Panjang, di Kompleks Sunrise Garden. Jadi monggo silakan kalau ada yang mau mampir, kalau lagi hari Minggu lewat situ. Jakarta Barat ya, boleh ke situ. Boleh. Oke, udah berapa lama nih Kak pelayanan jadi hamba Tuhan nih? Pelayanan jadi hamba Tuhan kalau secara resminya 17-18 tahun penampisan pendeta, tapi kalau di gereja itu sendiri sudah 21 tahun. Wow, 21 tahun itu lebih dari 2 dekade ya. Panjang sekali. Nah, Sobat Muda, kami mengundang Kak Yolanda sini bukan semata-mata karena statusnya hamba Tuhan, tapi ada sesuatu yang menarik dari Kak Yolanda. Kalau pernah buka Instagramnya, apa nih Kak nama IG-nya nih Kak? Iya, @ekominimalis. Nah, itu dia ya. Jadi Kak Yolanda punya satu akun IG namanya Ekominimalis yang di dalamnya membahas tentang minimalism ya, tentang eco living dan lain-lain. Makanya hari ini kita akan membahas secara seru nih dengan Kak Yolanda. Apa sih sebenarnya minimalisme itu gitu ya. Nah, Kak, apa yang membuat kapan kakak pertama kali tertarik dengan minimalisme? Sebetulnya minimalisme itu, saya sendiri bukan tipe orang yang suka mengumpulkan barang. Itu memang udah bawaan gitu ya. Tapi ada 2 peristiwa yang terjadi. Waktu itu tahun 2012, mami saya meninggal. Dan saya mesti pindah rumah. Jadi itu dua peristiwa yang berbeda tapi terjadi di saat yang bersamaan. Jadi ketika mami saya meninggal, sesudah semua beres ya saya harus membereskan barang-barangnya. Dan barang-barangnya banyak sekali. Ada begitu banyak barang yang tidak pernah dipakai selama dia hidup karena terlalu sayang untuk dipakai. Atau beli karena wah mumpung lagi diskon atau untuk jaga-jaga tapi tidak pernah terpakai sampai kemudian dia meninggal. Dan itu seperti kayak waduh, kok banyak banget ya hal yang mubazir seperti ini, lalu mau diapain, belum lagi panci segala macam Tupperware tuh banyak sekali gitu yang kayaknya ini kok bisa muat di lemari ya selama ini gitu. Nah,
Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya mau pindah rumah dari Pastori ke apartemen yang lebih kecil. Nah, di Pastori kan ada lebih banyak ruangan, jadi ada meja belajar, ada meja makan dan sebagainya. Lalu ketika saya mesti pindah itu, ini nggak muat nih bawa ini semua. Jadi saya mencari-cari ide tentang desain interior. Lalu dari situ ketemu gagasan tentang minimalis dan malah akhirnya terbawa, waktu itu belum zaman aplikasi nggak ada, tapi terbawa ke blog. Waktu itu masih zaman orang nulis blog tentang minimalisme, dan di situ saya tertarik sekali gitu ya. Wah iya ya, kayaknya hidup tuh jadi sangat mudah, sangat gampang. Dan karena saya harus pindah rumah, itu yang membantu saya melepaskan barang-barang. Dan ya itu, jadinya saya kemudian makin mendalami tentang yang namanya gerakan minimalis ini. Boleh disebutin nggak? Itu kira-kira barangnya seberapa banyak? Sampai satu truk gitu? Barang saya atau barang mami? Barang mami saya ya nggak sampai satu truk sih, karena kita nggak mengangkutnya pakai truk. Tapi pokoknya cukup banyak sekali sampai rasanya tuh capek beberesnya gitu. Nggak, tapi ya karena maksudnya gini, papi saya masih ada, jadi tentunya kita nggak clear out the house. Beda kalau orang tua terakhir ya, itu mungkin benar-benar clear out the house. Tapi untuk barang pribadi mami saya tuh ya banyak sekali. Nah, waktu kakak pada membuang barang-barang itu, ada perasaan sedih nggak sih kak? Kayak aduh sayang banget nih, kayaknya masih bisa dipakai deh. Iya, karena juga nggak dibuang sih, tapi dibagikan, yang bisa dijual. Dan nggak ada rasa sayang sih, nggak juga ya, karena maksudnya juga itu cuma barang. Dan mungkin itu tadi seperti saya bilang, saya dari awal memang bukan orang yang attach pada barang. Gitu. Ini menarik ya pengalamannya, beberes begitu. Mungkin ada sobat muda di sini juga yang pernah membuka lemarinya gitu ya, menemukan banyak banget ternyata barang gitu ya. Nah, tapi sebenarnya kak, apa sih kak sebenarnya pesan utama dari minimalisme gaya hidup ini? Apakah ini sekedar kita punya barang seminimal mungkin, menahan diri supaya kalau ada diskonan kayak tadi ya, mumpung diskon gitu ya, atau kita menahan udah nggak usah beli karena kita nggak butuh gitu? Atau adakah konsep lain tentang minimalisme ini yang mungkin kita semua ini belum banyak tahu? Sebetulnya mungkin minimalisme itu sendiri sama seperti isme apapun di dunia, ada dalam spektrum. Ya, ada ragamnya. Ada orang yang menjadi minimalis ya karena pengalaman seperti saya tadi gitu ya, makanya ada istilah namanya Swedish death cleaning. Jadi tradisi orang-orang di Swedia yang mereka secara teratur, secara berkala membersihkan rumah, mempersiapkan untuk kematian mereka, sehingga kalau mereka meninggal nanti tidak menyusahkan orang lain harus membereskan barang. Jadi ada sebuah tradisi Swedish death cleaning. Ada juga yang karena suka travel. Ada yang mungkin karena mengalami bencana, rumahnya entah kebakaran atau kebanjiran, lalu menyadari, hey, I can live with only enough gitu ya. Beberapa ada yang karena mengalami perceraian, jadi mereka harus keluar dari rumah, pindah ke tempat yang lebih kecil, tidak punya apa-apa, dan menyadari bahwa selama ini buat apa ya punya begitu banyak barang. Jadi tentu ada banyak, dan tapi mungkin juga minimalisme itu sendiri sebetulnya bentuk dari gaya hidup perlawanan dari gaya hidup konsumtif. Sekali lagi spektrum ya, ada beragam. Seperti saat ini ada istilah yang namanya dekonsumerisme. Jadi kan banyak influencer yang ngajak orang untuk beli tumbler, lalu tumblernya ntar ada tutup sedotannya, ada gantungan ini apa segala macam, hand sanitizer ada gantungannya dan segala macam, belum lagi pop up yang Labubu dan seterusnya itu kan. Banyak sekali influencer seperti itu. Sekarang ada lawannya, dekonsumerism. Bagaimana para influencer mengajak orang, mempengaruhi orang supaya tidak usah beli-beli. Tapi belum tentu juga mereka minimalis, karena mereka akhirnya tetap aja punya barang banyak tapi tidak beli baru. Nah, minimalisme itu sendiri menurut saya adalah menjadi gerakan sistematis melawan konsumerisme yang juga sistematis. Sistematis dalam arti dirancang dengan iklan, dengan influencer, betul. Dan endorsement dan sebagainya. Maka minimalisme menjadi gerakan sistematisme untuk melawan itu semua. Seperti itu. Ini menarik ya, kalau konsumerisme kadang kita ngerasa kita udah berkontribusi nih misalkan ya, untuk kita nggak nyampah plastik, jadi kita beli tumbler, tapi ternyata tumblernya kita beli sampai 5 gitu ya, kayak menuhin sampai rak-rak lemari gitu. Mending kalau cuma 5, ada yang sampai punya wall of tumbler gitu. Iya, dan itu juga kadang aku jadi mikir ya, barang-barang itu gimana pun juga akan jadi sampah pada akhirnya kan ya. Dan kalau misalkan sampah plastik
bisa di recycle, tapi kalau model aluminium gitu kadang aku mikir juga ya, apakah itu bisa di recycle nanti ketika itu udah jadi terlalu banyak. Nah itu dia, memang gini, minimalisme itu sendiri tidak selalu semuanya ramah lingkungan. Jadi ada juga orang-orang yang minimalis dalam arti mereka itu pengen punya barang sesedikit mungkin karena alasan kepraktisan, tapi yang dilakukan jadinya mereka memakai disposable plates, cups, utensils itu misalnya kalau ada tamu dan teman-teman datang, karena mereka mau minimalis, Biar tapi nggak ribet nyuci biar juga nggak ribet, ya. biar nggak ribet nyuci, ya kan pakai paper cup dan sebagainya. Nah itu sebetulnya menurut saya itu minimalisme yang egois ya, atau human centris untuk kenyamanan dia. Ada juga misalnya minimalis yang saking minimalis digital, jadi dia tidak mau tuh email inboxnya penuh. Jadi setiap kali ada email sama dia di print lalu dihapus, di delete. Tapi kemudian ntar kalau udah selesai dibaca dibuang gitu. Itu kan malah jadi nggak ramah lingkungan gitu ya. Malah mengkhianati gagasan dari hidup sederhana itu sendiri. Makanya memang minimalis itu sendiri saya bilang spektrum. Ada yang karena untuk kenyamanan, kepraktisan, atau bahkan untuk economic gain dia. Ada yang bahkan karena spiritual. Karena detachment dari hal-hal duniawi. Ya dalam arti spektrum itu bukan cuma kiri dan kanan. Spektrum itu bisa 8 penjuru mata angin. Penjuru mata angin 4 atau 8? Yang utama 4 ya, tapi kalau dibagi-bagi dia ada bisa jadi 8 ya, bisa jadi 16 juga. Bener. Terserah. Tapi maksudnya itu dia. Jadi memang seluas itu. Oke, ini menarik banget nih Kak. Karena seingatku waktu sebelum ngobrol banyak sama Kakak ini, kalau minimalisme itu kayak erat banget kaitannya tuh dengan konsep zero waste, go green. Tapi ternyata ada ya minimalisme yang tidak mengarah ke situ juga. Iya, jadi banyak orang minimalis tuh hanya lifestyle dan kan istilah minimalis sendiri itu kalau kita search itu bisa jadi itu masalah desain. Bukan masalah pemahaman dalam arti gaya hidup sederhana, tapi desain. Iya, benar-benar. Ya ada minimalis, industrialis, brutalis dan sebagainya. Termasuk juga desain pakaian. Nah, tetapi orang-orang yang peduli lingkungan akan cenderung dekonsumeris yang sebetulnya tuh sudah menuju ke minimalis. Walaupun sekali lagi kan ada orang yang definisi minimalis tuh punya bajunya misalnya cuma 100. Ya kalau kamu punya baju 200 jangan sebut diri kamu minimalis gitu ya. 100 item. Tapi ya itu dia. Jadi idenya sebetulnya memang lebih ke menuju. Orang-orang yang peduli lingkungan akan lebih menuju ke hidup sederhana. Tapi orang-orang yang memilih hidup sederhana belum tentu peduli lingkungan. Ya seperti itu sih. Ada juga orang yang peduli lingkungan dengan homesteading gitu. Mereka tentunya punya banyak sekali toples untuk fermentasi dan sebagainya gitu ya. Tapi ya mestinya tidak menjadi menyampah. Ya gitulah. Ya menarik ya, karena kalau ngomongin arsitektur misalkan minimalis gitu ya, atau fashion yang minimalis, malah kadang walaupun minimalis tapi harganya lebih mahal ya Kak. Betul. Nah itu juga kadang-kadang ada orang yang mengatakan orang tuh bisa hidup minimalis kalau dia kaya. Iya. Karena identik minimalis itu tuh ya ini kalau kita sebut merek ya, gadgetnya tuh akan gadget tertentu gitu ya, merek tertentu ya kan, juga merek tertentu ya, mobil dan sebagainya. Nah ini makanya itu dia saya katakan minimalis itu sendiri spektrum gitu. Tapi ya. Nah jadi kayaknya kita bisa sepakati bersama ya bahwa minimalisme yang kita akan bahas di sini itu adalah bagaimana melawan konsumerisme itu ya. Konsumerisme dalam artian kita pengen selalu ingin lebih, kayak nggak ada cukupnya gitu ya Kak, nggak ada puasnya. Punya tumbler satu pengen lagi yang ini, punya ini pengen lagi itu terus, sehingga fokusnya jadi ke diri sendiri, self-centric, gain sebanyak mungkin gitu. Nah kalau ngomongin soal hidup sederhana gitu ya, kita pastinya nggak asing juga ketika kita buka Alkitab ya. Pasti sobat muda semua sudah jadi Kristen bertahun-tahun, dari sekolah minggu, ikut pelayanan di gereja, dengar khotbah setiap kebaktian. Itu pasti kita tidak asing dengan konsep dan pesan tentang hidup sederhana dan mencukupkan diri. Nah, kalau dari menurut Kak Yolanda ya, bagaimana sih kita bisa memahami konsep minimalisme dalam terang iman Kristen kita nih Kak? Ya, sebetulnya bahkan kalau kita bicara minimalisme secara spiritual, detachment terhadap materi, benda, dan juga gengsi yang dilekatkan pada identitas karena memiliki benda-benda tertentu, ini sangat jelas ya. Kita lihat bahwa Tuhan Yesus berkali-kali mengatakan, bahkan sangat ekstrim sehingga sulit untuk dipraktekkan ya kepada orang kaya yang mau mengikut dia
jualah hartamu bagikan pada orang miskin, ikutlah aku. Kepada murid-murid, pergi jangan bawa apapun, bahkan spare sendal, spare baju tuh nggak usah, pergi dengan apa adanya gitu kan. Lalu ya Yesus sendiri juga mengatakan ya, serigala punya sarang tapi anak manusia tidak punya apapun gitu. Dan ya kalau kita bicara soal ayat-ayat Alkitab tentunya banyak. Kalau kita fokus pada pengajaran Yesus itu menjadi sangat jelas. Nah, tapi memang kalau dalam kehidupan kita saat ini, kita perlu, saya nggak mengatakan kita perlu merevisi atau mentwist supaya cocok sama kita. Tapi jadi gini, kita yang perlu mendekat ke sini. Oke. Tapi dalam pendekatan itu memang itu progresif gitu, nggak perlu ekstrim juga. Iya, berarti kita nggak bisa langsung mentah-mentah memaknai secara literal ya apa yang Alkitab katakan ya. Memaknainya bisa untuk menghidupinya. Oke, ya, betul. Menghidupinya yang mungkin kita perlu pelan-pelan dengan menyadari bahwa maknanya tetap di situ, tapi kita menghidupinya yang mungkin belum sampai situ. Iya, karena tentunya perjalanan perubahan itu tidak instan ya, nggak sehari jadi gitu ya. Misalkan. Betul, dan gini, kita kan juga makhluk sosial, ya kan, kita ada hal-hal lain yang memang ya tadi misalnya gitu kan, kayak kalau misalnya kita nggak punya piring lebih daripada orang yang ada di rumah, kalau ada orang datang jadi nggak bisa makan bersama gitu, seperti itu. Nah, tapi kalau tadi pakai contoh itu ya Kak, semisal kita tinggal di rumah misalkan cuma sendiri nih, anak kos gitu ya, tapi sering ada temannya suka tiba-tiba datang gitu, teman kampus gitu ya, terus pada akhirnya kayaknya kalau cuma punya satu piring kurang nih ya, akhirnya beli 10 gitu ya, asumsinya siapa tahu temannya pada nongkrong malam-malam gitu ya, tapi pada akhirnya dia jadi keterusan beli ini, apakah itu jadinya apa ya, menyusahkan diri sendiri. Iya, jadi menyusahkan diri sendiri karena kan tadi anak kos-kosan ya, itu nyimpennya di mana itu 10 piring dengan teman-temannya itu kan? Iya juga sih. Ya. Tapi oke lah, let's say kita punya means for it gitu ya. Jadi ini yang menarik, ada salah satu studi yang mengatakan bahwa banyak orang beli rumah atau pindah rumah ke rumah yang lebih besar bukan karena anggota keluarganya bertambah, tapi karena barangnya yang bertambah. Jadi rumah yang lama udah sempit. Dia perlu beli rumah baru yang lebih besar karena untuk menyimpan barang-barangnya gitu ya. Jadi memang itu menarik bahwa, tapi sebenarnya ada ini ya, bola salju kan. Dengan dia beli rumah itu artinya kan pengeluaran lebih besar untuk listrik, bersih-bersih dan sebagainya. Artinya dia harus bekerja lebih banyak ya, walaupun memang ada cerita-cerita orang yang jadi kaya sehingga taraf hidupnya naik, itu mungkin lain. Tapi ini kita bicara orang yang stabil pendapatannya tapi gaya hidupnya harus menambah karena desakan itu tadi hanya untuk housing the stuffs. Jadi kita beli rumah untuk nyimpan barang gitu. Jadi menurut saya semuanya itu harus in moderation and contextual. Dalam arti misalnya tadi anak kos, berapa sering sih temennya 10 orang datang? Ya kan, dan muat emang 10 orang untuk kumpul di tempat kos kan, nggak, paling 2-3 orang. Nah mungkin kalau punya 2-3 piring untuk, atau katakanlah punya bantal tambahan kalau ada temen nginep dan sebagainya, dalam frekuensi yang make sense, realistis. Ya kalau introvert nggak punya teman terus. Nah ini seringkali terjadi. Seringkali kita tidak bisa hidup sederhana karena kita punya fantasi self. Diri kita yang fantasi, yang ideal di mata kita, di pikiran kita, lalu kita hidup untuk ini. Padahal realitanya jauh dari itu. Misalnya saya bermimpi mau menjadi seorang bakers gitu ya. Tapi lalu saya pengen punya oven, punya loyang, punya cetakan kue dan sebagainya. Tapi mungkin bikin kue setahun sekali, itu pun juga masa pandemi. It doesn't make sense ya kan, untuk harus punya itu semua gitu. Dan jadi kita harus jujur pada diri sendiri. Atau saya bermimpi pengen menjadi pianis, lalu saya beli piano sampai sempit gitu ya, tapi nggak punya bakat gitu. Ya kadang-kadang kita harus berdamai dengan realita bahwa oke, itu fantasi, itu mimpi yang kita harus say goodbye, dan lebih realistis. Dan yang realistis itu kan baru jelek kan. Not being a baker, not being a pianist, it doesn't mean you're a bad person or lebih rendah daripada yang ideal gitu. Tapi ini yang realistis gitu. Mungkin saya daripada menjadi seorang pianis, saya ternyata lebih cocok belajar bahasa. Jadi daripada punya piano, mendingan saya punya kamus gitu kan, yang takes less space daripada piano gitu.
Menarik ya, ini self-fantation ya. Tapi aku jadi bertanya nih Kak, berarti apakah kita mengoleksi benda atas nama hobi juga itu termasuk self-fantation ya Kak? Fantasy self. Kalau hobi, maksud hobi apa tuh? Kayak Misalkan anime. nih, ya ngoleksi anime, terus dia apa sih kayak bukan patung ya, diecast gitu. Iya. Atau misalkan Hot suka Wheels. sneakers gitu ya, koleksi sepatu sneakernya satu ruangan. Dia sampai berapa 100 pasang misalkan. Padahal yang dipakai ya paling 1-2 Iya. doang. Itu sebenarnya gini, sampai kapan? Jadi kayak gini kan, kayak orang kan, hobi kan biarin lah, kan nggak seberapa gitu ya. Tapi kemudian kita ngeliat orang yang hobi ngoleksi tas Hermes, lalu kita mendingan duitnya buat orang miskin, mendingan duitnya buat gereja. Ngapain kayak gitu, menjadi hamba uang, hamba dunia gitu kan. Sebetulnya apa sih bedanya? Kan kita seringkali kan ngeributin cara hidup orang, tapi kita sendiri tuh nggak menaruh standar yang sama. Ya kan, kita mentertawakan orang-orang yang beli tas ratusan juta yang ternyata made in China semua itu. Iya betul. Tapi lalu kita membela hobi kita mengumpulkan entah mungkin apa tumbler atau apa tadi diecast atau apalah gitu kan. Ya sekali lagi bukannya nggak boleh, ini bukan soal boleh nggak boleh gitu kan, tapi bagaimana kita mempertanggungjawabkan how we earn and how we spend money. Benar. Ya kan kadang-kadang gini, saya nggak korupsi kok, saya kerja sendiri, tapi gitu kita gara-gara hobi itu kita jadi mesti lembur, mesti begini, mesti begitu. Dan kalau kita jujur, ini kita saya ngomong ini kaum mendang-mending lah ya, kita nggak ngomongin the 1% yang memang resource keuangannya nggak terbatas, gitu. Kita ngomongin ini orang-orang rakyat jelata kayak kita lah ya, ordinary lah ya. Ordinary people yang memang mesti kerja. Ya kalau kita pikir-pikir ya, mungkin uang yang kita spend untuk hobi itu kalau kita tabung bisa untuk kita studi S2. Kita bisa mungkin ngajak orang tua pergi jalan-jalan, atau kita mungkin bisa nabung untuk rumah masa depan. I don't know gitu. Tapi kadang-kadang kita tuh masalahnya kita hidup hanya untuk hari ini, untuk sebuah hobi yang mungkin 5 tahun lagi kita merasa itu nggak penting. Ya kayak saya punya teman yang suka koleksi tumbler dari cafe shop tertentu itu gitu kan, sehingga kemudian nitip ke semua orang kalau orang-orang pergi. Tapi kan kamu tahu harga tumbler itu hampir 500 juta sebetulnya. Betul sekali. Iya kan? Dan itu bayangkan tuh dijual juga nggak, ya oke lah mungkin ada kolektor lain, tapi jadi nggak berguna, dan akhirnya jadi kalau pindah mesti dibawa-bawa, kalau terus mesti dipikirkan penyimpanannya, dan kalau tidak dipamerkan apa, what's the point kan? Iya. Orang ya kan kalau cuma taruh di lemari tersembunyi itu juga kurang gitu. Nah, dan itu kan sekali kita ngomong apa sih sebenarnya kan flexing gitu kan ya, bagian dari ego kita juga gitu. Sekali lagi I'm not trying to spoil anyone's fun. Jadi ya kalau memang itu membuat kalian senang, tidak merugikan siapapun ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi tahu bahwa ada alternatif gaya hidup lain yang kalau itu tidak dilakukan, ini yang bisa kalian kerjakan atau miliki gitu. Oke, jadi ini satu poin yang menarik ya Sobat Muda ya. Ini juga penegur sih Kak buat aku ya. Karena mungkin aku tidak mengoleksi barang yang jutaan gitu ya. Tapi kadang kayak ya bener ya, misalkan kita lagi jalan ke mall gitu ya, lihat ada satu toko yang menjual barang-barang lucu ya, tetapi sebenarnya tidak penting-penting amat gitu ya. Tapi atas nama ya nggak apa-apa lah, self reward gitu ya. Atau mungkin kita suka membela diri dengan kalau aku nggak rajin belanja, nggak rajin jajan, nanti perputaran ekonomi melemah gitu ya. Nah, jadi sebenarnya bukan soal salah dan benar ya Kak. Betul, bukan salah dan benar, tapi juga ini lebih soal the bigger picture. The bigger picture ini jadi nggak ngomongin minimalis sebetulnya ya. Ini udah ngomongin lebih ke cara kita menjalani hidup. The bigger picture untuk hidup kita sendiri. Tadi kita misalnya katakanlah 100 ribu, 200 ribu, alah udahlah nggak kebeli apa-apa juga gitu. Tapi kalau di total itu kan ternyata cukup signifikan. Ya kan, kalau kita total untuk tadi, untuk entah studi S2, S3, orang tua dan sebagainya, atau dana darurat kita lah sekedar untuk itu. Atau kalau ngomong self reward, bisa self reward yang lebih rewarding daripada sekedar benda-benda yang ngumpulin debu dan bikin kita bosan untuk beberapa saat. Nah, the bigger picture yang kedua, kita bicara soal dampaknya terhadap lingkungan. Semua barang yang diproduksi itu kan ada limbahnya, ya kan, entah itu limbah pabrik, limbah transportasi, termasuk juga di toko, dan belum lagi kemasannya dan sebagainya. Supply demand itu kan create supply. Ya kalau kita nggak ada yang beli, ya mereka akan stop produksi. Dan kita sebenarnya turut mencemari lingkungan
merusak membebani bumi ya dengan demand-demand yang kita create itu, yang tidak benar-benar sebenarnya kita butuhkan tapi kita create. Nah tadi kalau ngomongin soal the bigger picture of perputaran ekonomi, ini sebetulnya kita nih seringkali melihat peran kita, satu sisi peran kita terhadap dampak lingkungan kita cuma satu, nggak terlalu berdampak. Kita menganggap kecil dampak kita padahal besar, tapi dampak kita kepada ekonomi kita merasa udah penting banget dalam dampak ekonomi, padahal sebetulnya tanggung jawab ekonomi untuk bisa berputar dengan sehat ada pada the few percent yang ada di atas itu. Betul. Karena kelas menengah ke bawah ini dibuat menjadi masyarakat konsumtif supaya akan selalu segitu-gitu aja. Ya kan, ya self rewardnya adalah pergi ke mall, spend some money dan merasa udah cukup, lalu dia harus kerja lagi. Dia nggak bisa escape the rat race karena jebakan ekonomi kelas menengah ke bawah itu. Sementara the have and the rich, mereka itu yang sebetulnya kalau mau ngomong perputaran ekonomi mereka lebih berperan. Benar. Jadi kita gini, yang mestinya kita tanggung jawab kita ngerasa nggak seberapa, yang mestinya bukan tanggung jawab kita ngerasa aku mengupayakan perputaran ekonomi gitu kan. Itu sama kayak turis yang pergi ke Asia lalu mengatakan I build your country. Ya kan, emang duit lu berapa yang lu spend di sini gitu kan. Aku jadi ingat satu ini guyonan ya, nongol di Instagram waktu aku lagi lihat ya kan, kamu disuruh minum nggak pakai sedotan demi menyelamatkan penyu, demi mengurangi emisi, sedangkan ada satu artis tuh yang cuma pengen apa gitu terus dia terbang pakai jet pribadi. Iya, makanya gitu ya kan. Exactly. Ya itu dia kesenjangan ekologi nih, kesenjangan sosial. Nah ini menarik ya, jadi mungkin agak nyerempet sedikit. Berarti gitu secara tidak langsung tuh kita juga kayak terbiasa ya Kak dengan konsep greenwashing ya. Iya. Mungkin dengan cara kita beli tumbler juga siapa tahu kita ada praktek greenwashing yang kita tidak sadari ya. Sebetulnya memang yang paling pakai adalah yang paling tepat adalah pakai apa yang ada. Saya pernah dulu pakai toples bekas mayones yang 500 ml itu untuk pergi ke kafe buat minum latte dan sebagainya, dan karena menurut saya itu kan toples kaca, jelas nggak mengandung plastik, ya udah itu aman gitu kan. Tapi mungkin orang jadi pada kasihan kali sama saya ya, jadi saya tuh sering dikasih tumbler. Jadi saya tuh nggak pernah beli tumbler tapi selalu dapet. Nah kadang-kadang acara gereja kan sekarang kadang-kadang, nah itu greenwashing gitu ya, gereja souvenir ya, souvenirnya tuh adalah tumbler gitu kan, padahal sebetulnya itu tidak perlu. Ya kan, termasuk kayak tas belanja udah banyak. Iya benar. Ya kan, nah atau greenwashing seperti memakai tas pound-bound alih-alih plastik kresek. Padahal itu sebenarnya juga plastik juga. Dan malah orang juga karena udah kebanyakan akhirnya ya dibuang gitu. Jadi ini greenwashing yang sering kali terjadi karena orang tidak benar-benar memahami teori-teori lingkungan sehingga lalu dan pengen do something gitu ya, pengen do something, pengen feel good. Saya udah pakai sedotan besi, tapi sedotan besinya bolak-balik ketinggalan, hilang. Misalnya beli lagi kan jadi sampahnya ya kalau orang yang nemu dipakai gitu. Kalau enggak kan sampah besi sama sampah plastik kan sebetulnya lebih berat jejak karbonnya sampah besi gitu kan. Nah Kak, berarti ada nggak sih Kak kaitannya ketika kita belajar, kita sadar nih bahwa oh iya nih pilihan-pilihanku ya, self rewardku pada akhirnya itu bisa membawa dampak yang kurang baik ya, nggak cuma buat lingkungan tapi ternyata buat diriku sendiri. Nah ketika kita mulai sadar dan kita mulai mempraktikkan hidup sederhana ya, tidak konsumtif lagi, ada nggak sih Kak benefit secara spiritual, secara rohani? Secara spiritual, secara rohani gini, kalau itu kita lakukan itu karena masih ikut-ikutan, belum menyadari benar-benar, dampaknya secara spiritual rohani saya katakan sedikit, atau bahkan mungkin nggak ada. Karena pertobatan itu harus justru dari dalam yang berubah spiritual dan rohaninya, yang luar itu dampaknya. Kan pertobatan metanoia itu sendiri kan artinya kan transformation of mind, ya kan? Jadi kalau kita ini pendeta Yola minimalis, saya mau ikutan minimalis, tapi kita tidak sungguh-sungguh menyadari, jadinya cuma kayaknya jadi rese ya, atau bahkan malah sembunyi-sembunyi. Ya kan, ini saya sering kali terjadi ya di gereja itu, jangan pakai plastik nanti pendeta Yola marah gitu, ya kan. Jadi akhirnya bukan karena sadar kenapa tidak pakai plastik, tapi karena nanti diomelin gitu. Padahal saya nggak ngomelin sih, tapi biarin lah. Yang penting ada mulai awareness ya. Ada awarenessnya walaupun using my name ya. Nah tapi sama juga apapun
pertobatan apapun, pertobatan ekologis, pertobatan spiritual, kalau tidak karena dari dalam, dampaknya akan sedikit. Maka harus benar-benar kesadaran dari diri kita sendiri, kenapa kita tidak perlu melakukan itu. Ya kayak misalnya gini, kayak misalnya bicara soal minimalis lifestyle, ya saya kalau misalnya saya kumpul sama teman-teman ya, mereka pakai tasnya yang bermerek lah gitu. Sementara saya beli tasnya dari Garut. Tentu ada perasaan gini ya, sebenarnya saya mampu kok untuk beli tas yang sama, atau bahkan bukan cuma tas yang sama, dalam arti gini, ganti-ganti ngikutin tren, bukan soal dari Garut atau bermereknya lah, tapi kan kadang-kadang bosan ya, pengen ganti model. Saya bisa, tapi buat apa gitu ya. Nah jadi kan ini kan karena orang udah bisa berdamai dengan dirinya, dalam arti teman saya akan melihat saya sebagai saya kok, bukan karena tas saya. Saya nggak perlu mencari kekaguman orang karena saya punya barang baru atau barang mewah, sehingga ya buat saya itu nggak perlu. Jadi kalau misalnya saya beli sebuah tas lagi, itu karena memang ada sebuah keperluan, bukan karena tekanan pergaulan dan sebagainya. Nah kalau bukan karena kesadaran sendiri, harus punya tas cukup satu, jadi nanti malah jadi iri hati, ya kan, atau malah jadi minder. Aduh, yang lain tasnya bagus, kenapa kok saya jadi nggak boleh sih gara-gara minimalis gitu kan? Oke, berarti bisa dikatakan ketika kita mau memutuskan sesuatu, beli sesuatu, pakai sesuatu, kita mindful ya? Ya, mindful. Dan istilahnya gini, kita menjadi kurator dari kehidupan kita. Kurator tahu ya, kurator tuh kan kalau kayak di museum tuh ada kurator, karena nggak semua artwork itu layak mendapat tempat di museum atau di galeri. Nah kurator tuh yang menentukan, oke, ini bagus nih, ini mesti taruhnya di hall utama atau ini main di jalan keluar aja gitu kan. Nah sama, kita juga menjadi kurator dalam kehidupan kita. Jadi minimalis itu bukan soal jumlahnya berapa, tapi kita mengkurasi. Nah kayak misalnya gini, tadi ngomongin piring ya, saya punya beberapa piring dan set gelas karena saya suka menjamu teman-teman. Saya suka menjamu teman-teman, dan saya tuh suka maksudnya juga yang nggak piring asal-asalan lah gitu ya, maksudnya yang memang fine dining style. Ini memang agak belagu lah ya gitu. Tapi saya dapat piring-piring itu dari omanya teman saya yang meninggal, dan barang-barangnya banyak, lalu lagi dibagi-bagi. Dan maksudnya gini, dalam hari saya tidak create demand dengan pergi beli piring baru. Saya pakai apa yang ada diberikan, lalu ya pakai apa adanya. Dan kalau misalnya suatu pecah atau saya harus pergi dan itu harus saya kasih orang, ya udah gitu. Itu cuma sebuah alat, dan memang dalam track record hidup saya itu sering digunakan. Jadi bukannya cuma sekedar dipajang gitu, dipajang ya? atau serakah, ada orang ada piring gratis nih, mau gitu, padahal nggak tahu kapan pakainya gitu ya. Dan ya itu, jadi ada kurasinya kan, ada dan ada ceritanya gitu loh. Piring ini dari mana? Walaupun saya nggak kenal si oma yang sudah almarhum, tapi karena ini dari teman saya, ini kan jadi ada sebuah cerita gitu kan. Seperti itu. Jadi nggak cuma sekedar benda ya? Iya, bukan cuma sekedar benda, tapi juga tidak perlu menjadi kayak melekat. Ketika saatnya harus berpisah dengan benda itu, entah karena alasan apapun juga, ya sudah gitu. Oke, ini menarik ya, melekat pada benda gitu. Dan tadi kita bicara bahwa untuk pertobatan apapun tuh perlu berangkat dari dalam gitu ya. Nah Kak, gimana caranya kita udah mulai sadar nih, misalkan nih kita dengar podcast nih, terus tergerak, terus lihat lemari, kayaknya ada banyak nih mau mulai hidup minimalis gitu ya. Nah bagaimana cara kita untuk menumbuhkan kesadaran ini Kak? Oke, pertama memang gini, harus benar-benar dari dalam. Karena saya pernah mencoba membantu teman saya untuk hidup minimalis, jadinya dia stres, saya juga stres gitu ya kan. Maksudnya karena dia belum sampai pada keputusan untuk I don't need this anymore gitu ya. Dan menurut saya, kamu punya barang terlalu banyak. Akhirnya memang jadi sama-sama stres. Nah, jadi kalau abis denger podcast ini terinspirasi, menurut saya gini, take sometimes. Karena takutnya gini, abis decluttering, abis itu nyesel terus belanja lagi. Jadi kan itu yang itu ya? banyak yang terjadi. Itu banyak yang terjadi ya. Banyak orang yang abis decluttering, abis itu sebulan kemudian menyesal karena memang belum terjadi perubahan dari hati itu, akhirnya jadi beli lagi. Ini kan secara ekologis kan jadi tidak bertanggung jawab. Nah, lalu kemudian yang sebenarnya Marie Kondo tuh baik ya. Marie Kondo kan punya metode tuh, semua barang itu tuh kamu tuh jadi nggak terburu-buru. Jadi ketika kamu mau ini, kamu lihat
ini spark joy atau enggak? Ini bikin kamu seneng atau kayaknya biasa aja? Ada banyak metode sebetulnya minimalis tuh, kayak misalnya gini, kalau misalnya kamu ketemu lagi barang yang di toko, kamu akan beli nggak? Kalau kamu nggak akan beli lagi, artinya ya udah time to let go. Atau yang itu udah nggak muat, atau your fantasy self gitu ya, berasa princess tapi nggak pernah pergi, maksudnya punya baju-baju princess yang tapi nggak pernah dipakai atau nggak cocok gitu kan, things like that. Nah itu sih banyak metodenya bisa dicari, tapi gini, intinya Anda take time sampai benar-benar sudah mantap, sama seperti panggilan hidup apapun, dan jangan kemudian ini banyak istilah minimalisnya gini, kalau dia beli barang satu harus keluar kan, jadi selalu minimalis memang, karena dia kalau dia beli satu keluar. Tapi kalau kamu search lah ya, itu gudangnya Goodwill, Salvation Army yang di negara-negara maju, negara-negara barat itu, yang nampungin barang bekas dari orang-orang yang dipikir, oh ini saya sumbangin untuk charity shop, itu tuh hanya bertumpuk di gudang. Karena terlalu banyak orang yang tiba-tiba pada decluttering rame-rame, barangnya dibawa. Ini banyak orang bawa ke gereja baju-bajunya, berharap ini buat apalah, korban apa gitu kan. Ternyata cuma numpuk di gudang, dan ujung-ujungnya apa? Jadi sampah. Dan sampah tekstil itu sama seperti sampah plastik. Ini kalau ngomongin baju lah ya. Walaupun saya tahu yang declutter bukan cuma baju, tapi mostly banyak kan tuh fashion. Karena fashion tuh kan berganti. Kita ngomongin sampah tuh sebenarnya sampah plastik. Baju itu, tekstil itu sampah yang juga problematik. Bener-bener. Aku pernah lihat juga di, kalau nggak salah daerah Amerika Latin ya, pada akhirnya tuh sampah fashion itu Chile. Iya, di Chile ya. Itu jadi dampak dari fast fashion. Pada akhirnya orang ngikutin tren dan akhirnya dibakar. Iya. Dan itu kan orang suka berpikir, saya kan ngasih ini untuk orang yang less fortunate ya, orang yang lagi kena bencana, orang yang miskin. Nggak gitu juga ya, maksudnya lemari gini ya. Pertama juga gini, itu bukan benar-benar membantu orang ketika kita hanya sebetulnya bantuannya untuk kita pertama-tama. Kita pengen ngosongin rumah dengan merasa feel good ministry, kan banyak orang yang feel good ministry ya. Pelayanan itu untuk dia feel good, bukannya benar-benar orang yang dilayani itu dapat berkat. Dan juga sebetulnya kan banyak kayak negara-negara, ada negara Afrika kalau misalnya Ghana atau apa, yang sampai pemerintah mengatakan kami menolak menerima second hand clothes karena udah sampai sini menjadi sampah. Dan juga harga diri bangsa itu sendiri juga, kenapa kita mesti terima baju bekas dari kalian gitu. Nah jadi maksudnya gini, lebih baik kita stop consumerism daripada kita berpikir charity kita itu solve the problem. Ini sama seperti orang berpikir nggak apa-apa pakai plastik, toh abis ini gue daur ulang. Padahal kita tahu ya statistiknya, yang berhasil sampah plastik yang berhasil didaur ulang hanya 9% atau 11%. Artinya tuh sangat kecil, sisanya ya jadi sampah yang menebar di laut, jadi mikroplastik dan kita makan juga. Ya gitulah. Ini menarik ya, kayak kayaknya kalau kita bahas terus soal ini kita bisa sehari bisa 3 jam ya, betul. Bener, bisa sehari semalam bahkan ya, karena seru banget. Karena ngomongin soal minimalisme, apalagi konsumerisme, kita tuh punya banyak banget pilihan setiap hari ya. Bahkan mungkin pagi ini ketika teman-teman mau berangkat kuliah atau mau kerja, buka lemari mikir dulu ya, mau pakai baju apa gitu ya, karena kita punya banyak pilihan gitu. Nah, tapi kalau kita kaitkan lagi nih Kak dengan disiplin rohani ya, apakah minimalisme ya, kesadaran kita untuk menolak konsumerisme ini bisa dianggap sebagai bagian dari disiplin rohani? Terus ada nggak Kak kaitannya dengan praktik-praktik seperti puasa, sabat, atau memberi dalam konteks kekristenan? Kalau kita bicara sebagai disiplin rohani dalam arti mungkin gini, kita mungkin secara hati belum nyampe sana, tapi kita mau patuh dalam disiplin rohani untuk melakukan minimalisme itu bisa. Dan memang pertama kali disiplin rohani yang disasar kalau menurut saya adalah bicara soal penyangkalan diri, ego. Karena kita sekarang ini sudah hidup dalam masyarakat yang membeli bukan karena perlu, tapi membeli karena pengen dan karena mau flexing. Oke. Ya kan tadi berarti self esteem ya. Bukan self esteem ya, self acceptance ya. Iya, atau self actualization gitu kan. Maksudnya mau nunjukin. Makanya tadi saya bilang kalau koleksi nggak dipamerin, what's the point kan? Maksudnya itu yang terjadi. Nah, jadi disiplin rohani yang disasar adalah penyangkalan diri. Tadi seperti saya bilang, saya tuh kadang-kadang kalau ngeliat orang pakai tas baru, tas saya itu aja, ada terpikir gitu, gue kan juga bisa ya, gue kan juga mampu. Tapi itu dia penyangkalan diri dalam arti, apakah aku didefinisikan oleh benda-benda ini? Apakah kalau aku tidak punya itu semua, bagaimana gitu kan? Jadi
Cukupkah kalau Tuhan saja yang ada dalam hidupku? Jadi memang ini sekali lagi jangan melihat pada hal-hal yang eksternal, menghitung ada berapa barang di rumah kita, tapi pada disiplin penyangkalan diri itu. Oke, Nah, ini berarti menarik ya, karena kita kalau tadi Kak Yolanda bilang di awal kemelekatan ya, kita bisa tanyakan nih kepada diri kita hatinya melekat kemana gitu ya Kak ya. ya, dan apa yang mendefinisikan kita juga. Ini wow, insightful banget ya. Nah, kalau dari pengalaman pribadi kakak nih, sebagai orang yang sudah mempraktikkan ya Kak ya, gaya hidup minimalisme, apa tantangan terbesarnya Kak? Tantangan terbesarnya, apa ya? Kayaknya nggak ada yang terbesar sih. Oke, tantangan kecilnya mungkin ya yang sering dihadapi. Iya, mungkin ya, tantangan yang paling sering dihadapi adalah diri kita sendiri. Ya kan, karena sebetulnya kan nggak ada yang melarang. Ya, kenapa sih mempersulit diri sendiri gitu kan? Ya kalau memang ini beli aja gitu kan. Kadang-kadang saya juga gitu. Kayak misalnya saya mau beli printer waktu itu ya. Itu mikirnya lama banget. Apa saya perlu printer? Apa nggak saya tulis tangan aja? Apa saya nggak pakai tab aja gitu kan? Tapi ya pasti kayaknya susah banget sih gitu ya. Mungkin itu lebih ke diri sendiri. Karena kita harus mengkurasi gitu. Dan mungkin tantangan kedua adalah orang suka berpikir, ini kayaknya pelit apa ya sederhana sih gitu ya kan. Kadang-kadang kan dunia kan ngelihatnya kan ya beli aja gitu kan. Lalu ketika kita nggak mau, pelit dia mah gitu. Dan mungkin ini buat beberapa orang ini jadi beban gitu ya. Tapi itu dia, ya kita cukup tunjukkan dengan kemurahan hati kita pada sesuatu hal-hal yang diperlukan. Oke. Jadi ya terserah kalau memang saya pelit dari segi baju, tapi saya murah hati dari segi kalau ada orang yang susah, ada orang yang sakit, atau bahkan ada orang yang sedang bersuka cita, ya kita tunjukkan kemurahan hati di situ gitu kan. Nah, yang sering kali terjadi kan orang kan boros untuk diri sendiri, pelit banget sama sesama. Itu yang sering kali terjadi. Betul. Kan. Nah, terus Kak, supaya kita tidak melekat nih ya pada benda-benda atau pada apapun yang lahiriah yang ada di sekitar kita, dan kita bisa memahami bahwa kita ini cukupnya hanya sama Tuhan gitu ya. Apakah yang bisa kita lakukan langkah-langkah awal nih untuk kita bisa self-dependence nih sama Tuhan? Itu memang sebuah pertanyaan yang sulit ya. Karena kan tiap orang jalannya beda-beda. Dan ini sama seperti kayak orang mau tidur tapi gak ngantuk. Nah, iya, saya juga semalam susah tidurnya. Nah, itu dia, maksudnya walaupun kita tahu udah harus tidur, tapi kalau kita belum ngantuk, susah. Sama juga kita tahu kita harus hanya tidak melekat pada apapun dan hanya bergantung pada Tuhan. Tapi memang ya itu nggak bisa dipaksakan. Jadi ya tentu sebagai pendeta saya akan selalu mengatakan ini yang ideal, tapi bagaimana untuk mencapai ke sana itu memang perjalanan hidup masing-masing. Ada orang yang dipaksa karena keadaan ya, karena tadi saya katakan banyak yang jadi minimalis karena perceraian, karena bencana dan sebagainya, atau karena bangkrut, jatuh miskin, harus jual semua barang. Ada orang yang karena pengalaman perjumpaan dengan Tuhan ya, kayak kita tahu tokoh-tokoh agama ada yang pangeran tapi terpanggil aja meninggalkan semuanya, bukan karena kesusahan. Jadi memang setiap orang tuh jalan hidupnya masing-masing. Tapi kalau memang kita punya sedikit saja kerinduan ke situ, itu seperti nyala api yang kecil, itu dijaga dan ya berdoalah kan, mintalah hikmat, karena Tuhan tidak akan memberi dengan menahan-nahan. Dan mungkin, nah masalahnya kan ada orang ngapain minta hikmat yang kayak gitu. Maksudnya I'm fine dengan cara hidup saya, dengan kelekatan saya. Kalau nggak terpaksa kenapa saya harus gitu. Mungkin yang bisa saya katakan adalah ada damai sejahtera, ada kedamaian dengan cara hidup yang tidak melekat pada benda. Memang tentu tidak melekat pada apapun akan lebih damai lagi. Dan bukankah damai itu adalah karunia tertinggi yang bisa kita alami selagi kita hidup? Melebihi bahagia, sukacita, damai itu, perasaan damai, tidak khawatir, tidak melekat, itu tuh sebuah superpower menurut saya untuk menghadapi kehidupan ini dengan segala tantangannya. Oke, jadi nggak apa-apa ya kalau misalkan kita baru mulai muncul setitik kerinduan dan kita bisa mulai doakan itu kerinduannya. Betul. Jangan sampai kalau udah ada kerinduan terus kita abaikan, udahlah nanti lagi aja gitu ya. Ya kayak gini, kayak udah tahu mesti tidur karena besok pagi mesti bangun pagi, terus udah mulai ngantuk dikit malah
scrolling HP Iya, gitu doom ya. scrolling sampai jam 2 pagi gitu ya. Jadi kalau udah mulai ngantuk dikit, embrace rasa ngantuk itu supaya tertidur gitu. Oke, jadi gitu. jangan diabaikan. Jangan diabaikan ya. dan jangan Betul. dilawan malah Benar. kan gitu. Nah, berarti dalam hal ketika kita bicara soal gaya hidup yang menolak konsumerisme ini, kita bisa mulai dengan tadi ya Kak, mengkurasi ya. Ketika kita pengen sesuatu, kita bisa kurasi dulu. Bener nggak nih butuh? Buat Iya. apa gitu ya? Dan jadi keren kan, bukannya depriving ourselves atau mengingkari diri kita pada kesenangan, tapi kita menjadikan hidup kita kayak galeri. Jadi apa yang masuk dalam hidup kita tuh hanya memang yang terbaik menurut kita ya. Oke. Nah Kak, tips nih Kak, buat kita semua. Kalau kita sudah ada kesadaran nih, mulai tumbuh ya kerinduan, aku mau hidup minimalis ya, aku mau hidup bertanggung jawab, mindful dengan apa yang aku lakukan gitu ya. Ada nggak tips-tips praktisnya Kak untuk memulai? Tips praktis untuk memulai hidup minimalis. Ya mungkin tadi melihat realita kehidupan kita, barang-barang yang kita punya, lalu lihat mana yang fantasi self kita, mana yang realistis kita butuhkan, mana yang kadang-kadang merupakan ketakutan. Karena banyak kita itu hidup tuh karena ketakutan ya. Takut nggak ada lagi, takut ntar kalau mati lampu, takut kalau ntar nggak ada duit, pokoknya karena takut gitu kan. Jadi punya payung 10 gitu. Takut hujan gitu. Ya. Nah, lalu jadi sebegini, itu jadi gitu ya. Jadi intinya kita melihatlah diri kita, lalu kita kenali diri kita nih seberapa yang batas nyaman buat kita. Lalu dari hari ke hari, dari waktu ke waktu kita ya menambah kemampuan kita untuk keluar dari batas nyaman itu. Ini aku boleh nanya satu lagi ya Kak ya, karena seru banget tadi. Iya. Ketakutan, tapi kalau dilakukan dalam antisipatif boleh lah ya Kak ya. Ketakutan itu sampai batas tertentu kan diperlukan ya. Kalau manusia nggak ada takutnya kan bahaya untuk masyarakat maupun untuk dirinya sendiri. Tetapi tidak tersandra oleh ketakutan. Jadi ya that's the point ya. Betul. Intinya adalah kita menguasai ketakutan itu. Jadi bukannya kita dikuasai ketakutan. Ya ketakutan jadi Bukan ya antisipasi. sampai ke tahap parno gitu ya kayak Lebih ke bertanggung jawab. Yes. Ya kan, kayak misalnya gini, kayak kita saya emang nggak takut hujan, terus kita nggak bawa payung, tapi terus pas hujan kita mau nebeng orang yang bawa payung gitu kan. itu kan jadi nggak bertanggung jawab gitu. Jadi artinya kita mengantisipasi supaya tidak merepotkan orang lain dan bertanggung jawab. Kayak misalnya kita menyiapkan cadangan makanan, minuman, takut ada bencana, itu bukan karena ketakutan kan, tapi ya itu bertanggung jawab. Seperti itu. Oke, menarik banget bahasan soal minimalis ini ya. Nah, Sobat Muda, semoga dari dengar podcast ini, Sobat Muda bisa mulai berpikir lebih jauh ya tentang pilihan sehari-hari. Bukan soal barang doang ya Kak ya, bukan soal kita spending less, tapi bagaimana kita bisa lebih bertanggung jawab, mengkurasi apapun yang akan jadi pilihan kita. Kak Yolanda, boleh kita tutup sesi podcast ini dalam doa? Boleh, ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah kami bersyukur kepadamu karena Engkau mengaruniakan kepada kami kehidupan untuk kami nikmati. Dalam kesehatan kami, dalam persahabatan kami, dalam begitu banyak kesempatan untuk kami belajar, berjumpa dengan orang-orang baru, dengan hal-hal yang indah dan menarik. Oleh karena itu Tuhan, mampukan kami untuk tidak sibuk hanya mengejar materi dan mengumpulkan benda-benda, tapi menyadari bahwa kenikmatan, sukacita, damai kehidupan kami temui justru dalam hal-hal yang non-material. Maka biarlah kiranya Tuhan, kami juga dalam keyakinan bahwa Engkaulah yang pelihara hidup kami, Engkaulah yang menjaga kami tidak melekatkan hati kami pada benda-benda yang dapat binasa, tapi hanya melekatkan hati kami kepada Tuhan, sehingga biarlah hidup kami dalam segala berkat yang kami terima, kami juga boleh menjadi berkat bagi sesama kami, dalam kemurahan hati, dalam kesederhanaan hidup, dalam rasa cukup dan rasa syukur. Kiranya Tuhan, Engkaulah yang berjalan bersama kami, Engkau yang membentuk kami untuk semakin berhikmat dari waktu ke waktu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, amin. Amin. Thank you banget Kak Yolanda buat Sama-sama. sesi waktunya. Ini terberkati banget saya secara pribadi ya. Ngobrol ini kayaknya abis ini saya mau coba cek lemari ya. Oh saya iya, lihat langsung ya. Saya mau lihat ya kan apakah saya sudah mulai mindful ya dalam pilihan-pilihan yang dibuat. Nah, Kak Yolanda, mungkin kalau teman-teman Sobat Muda semua pengen kenal lebih jauh tentang Kak Yolanda dan juga tentang minimalism, mungkin boleh share Kak tadi, share IG-nya? Ya boleh share IG saya di @ekominimalis
pakai T belakangnya. Ya. @eko_minimalis. Boleh ya di follow. E-nya pakai co ya, bukan pakai eco, maksudnya Eco, bukan. ya. Jangan Eko ya, kalau Eko Jangan nama Eko, orang ya. nama Kak. orang. Oke ya, di follow @eko_minimalis ya. Nanti bisa, kalau teman-teman tertarik tentang isu minimalisme ini dan teman-teman belajar, bisa lihat dari postingan-postingan Kak Iya. Yolanda. Jadi saya harus lebih sering posting ya. Iya ini Kak ya, karena udah teman-teman yang dengar sini saya yakin ya mereka akan tertarik, tercerahkan oleh insight-insight banyak dari saya Kak juga jadi Yolanda. tercerahkan untuk kembali posting. Oke, Sobat Muda, nggak kerasa ya kita udah bermenit-menit bersama teman-teman semua di sini. Semoga sesi podcast kali ini insightful, tapi nggak juga cuma sekedar jadi pengetahuan yang nempel di otak ya, tapi menggerakkan hati kita untuk hidup lebih mindful lagi, lebih bertanggung jawab, mengkurasi apapun yang mau kita lakukan, apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar untuk kemuliaan Tuhan. Sampai ketemu lagi di podcast episode selanjutnya. Saya Ari, saya pamit undur diri, dan pelayanan Warung Sate Kamu didukung oleh audiens seperti kamu. Kami mengundang teman-teman semua, para sobat muda dimanapun kalian berada, untuk ikut serta mendukung pelayanan ini supaya hikmat Alkitab yang memubahkan hidup bisa diterima dan dimengerti oleh semakin banyak orang. Jangan lupa juga download aplikasi Saat Teduh Warung Sate Kamu, tersedia di iOS dan Android, dan juga follow semua media sosialnya @warungsateKamu. Bye-bye. Terima kasih telah mendengar podcast kamu. Kami berdoa kiranya podcast ini menolongmu semakin bertumbuh mengenal Tuhan. Jangan lupa juga untuk follow channel podcast ini, karena akan ada konten-konten menarik yang akan kami upload secara reguler. Sampai jumpa lagi. Podcast kamu, persembahan dari Warung Sate Kamu.